Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurzaini Ismail Fadila dari kelas 5I, NIM 180231114. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang instalasi perpipaan. Instalasi perpipaan. Sistem perpipaan adalah suatu sistem dari rangkaian pipa yang digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lain sehingga fluida dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhannya. Apa saja komponen penyusun sistem perpipaan? Dalam sistem perpipaan, komponen penyusunnya ada pipa, valve, dan pipe fitting. Pipa. Definisi pipa menurut Mukti Wibowo adalah suatu batang silinder berongga yang dapat mengalirkan zat cair, uap, gas, ataupun zat padat yang dapat dialirkan. Contohnya tepung atau serbuk. Bahan penyusun pipa juga sangat beragam tergantung kebutuhannya, mulai dari beton, kaca, timah, kuningan, tembaga, plastik, aluminium, baja tuang, baja karbon, dan baja alloy. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pipa yaitu materialnya terbuat dari bahan apakah pipa tersebut sesuai dengan peruntukannya tentu saja, lalu dimensi, ukuran pipa, panjangnya, lalu kondisinya yaitu pipanya masih bagus atau tidak, bending atau ada cacat atau korosi untuk pipa-pipa material yang dari besi, lalu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada valve. Definisi valve adalah sebuah perangkat yang mengatur atau mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan, gas, cairan padat, terfluidisasi dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalan alirannya. Di sini ada jenis-jenis valve. Yang pertama ada gate valve. Gate valve ini merupakan jenis katup yang biasa dipergunakan untuk membuka aliran dengan cara mengangkat gerbang penutup yang biasanya berbentuk bulat ataupun persegi panjang. Lalu ada globe valve. Globe valve merupakan jenis valve atau katup yang dipergunakan untuk mengatur laju fluida atau cairan pipa. Prinsipnya adalah dengan gerakan tegak lurus dis dari dudukannya. Lalu ada ball valve. Ball valve ini merupakan suatu valve dengan pengontrol aliran yang berbentuk dis bulat seperti bola atau belahan. Nah, di bola tersebut memiliki lubang. Lubangnya berada di tengah sehingga ketika lubang di dalam posisi garis lurus atau sejalan dengan kedua ujung valve atau katupnya maka akan timbul aliran. Lalu selanjutnya ada butterfly valve. Butterfly valve merupakan katup atau valve yang dapat dipergunakan untuk mengisolasi dan mengatur aliran. Mekanisme penutupannya mengambil bentuk disk dengan sistem pengoperasian yang mirip dengan ball valve, yakni memungkinkan untuk menutup dengan cepat. Lalu yang terakhir ada check valve. Check valve biasa digunakan untuk aliran fluida yang hanya mengalir ke satu arah saja, dan saat aliran satu arah tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi reverse flow. Maka dari itu, check valve umumnya digunakan sebagai pengaman sistem pemipaan. Lanjut. Lalu ada pipe fitting. Definisinya, pipe fitting adalah suatu jenis komponen pada pipa yang sering dipakai dalam proses pemasangan pada sistem pemipaan yang berfungsi untuk menghubungkan pipa. Lalu ada jenis-jenis dari pipe fitting. Yang pertama ada elbow. Nah, elbow ini fungsinya tidak lain adalah seperti siku ya, yang bisa digerakkan ke arah lain dalam sebuah instalasi pipa. Elbow ini tersedia dengan besar ukuran 45 dan juga 90 derajat. Lalu ada yang namanya T. T ini merupakan fitting pipa untuk menyambungkan beberapa jalur pipa sekaligus yang menuju ke satu arah saja atau dari beberapa pipa yang terbagi menuju ke satu pipa muaranya. Lalu ada coupling dan union. Coupling dan union adalah jenis fitting yang cukup variatif. Jenis fitting yang satu ini tersedia dalam berbagai ukuran tergantung dari bagaimana model pemasangan pipanya. Fungsinya adalah untuk membuat koneksi antara dua pipa sehingga pipanya dapat tersambung dengan baik. Lalu perbedaan antara coupling dan union. Pada coupling itu pemasangannya dilakukan semi permanen, di mana penyambungannya dilakukan dengan cara dilas maupun dengan menggunakan mur. Kalau union itu
sengaja dibuat untuk mudah dilepas di bagian koneksinya. Yang sebelah sini kopling, yang sebelah sini union. Lalu ada caps and plugs ya, atau caps ini biasanya kalau di PVC disebutnya dop. Nah, fungsinya sama, yaitu untuk menutup aliran fluida agar tidak mengalir lagi. Namun yang membedakan adalah cara pemasangannya. Kalau caps ini lebih efisien, yaitu dengan cara menyambungkan pipa, lalu bisa dikencangkan dengan, biasanya kalau di PVC itu dengan menggunakan lem pipa, atau dalam pipa industri biasanya dilas. Kalau plug ini menggunakan drat dengan cara dipasang stopper dahulu di bagian ujungnya. Jadi lebih dari segi efisien dan praktisnya itu lebih praktis caps. Nah, sekian dan terima kasih presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.